Kali ini kita akan membahas tentang adabul muta'allim, adab atau etika seorang murid ketika belajar. Pertama, seorang murid hati dan pikirannya harus bersih dan suci dari hal-hal yang negatif. Kita sebagai murid harus bisa fokus ketika belajar, fokus terhadap ustadz yang mengajari kita. Juga harus bisa menghindari yang namanya perbuatan maksiat, juga perbuatan buruk. Karena dengan perbuatan buruk atau perbuatan maksiat bisa menghambat proses belajar kita, juga menghafal. Imam Syafi'i pernah berkata kepada gurunya untuk mengadu dalam susahnya belajar atau menghafal. Kemudian apa kata gurunya? Kata gurunya, tinggalkanlah maksiat, karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan pernah datang kepada orang yang bermaksiat. Wa nurullahi la yuhdalil as. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda dalam hadisnya, Inna fil jasadi mudghotun, idza solahat solahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahyal qalbu. Sungguhnya di dalam jasad itu ada sengkobal daging. Jika ia baik, maka baiklah keseluruhan tubuh itu. Jika ia rusak, maka rusaklah semuanya. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Maka dari itu kita harus bisa menjaga hati kita dari hal-hal yang negatif. Karena sekali rusak, maka semuanya rusak. Kedua, seorang murid harus senantiasa rendah hati kepada apa yang ia pelajari, juga terhadap guru-guru dan teman-temannya. Karena dengan rendah hati, dia akan bisa mudah mendapatkan ilmu pengetahuan. Para ulama menegaskan bahwa ilmu itu memusuhi siapa saja yang meninggikan hati atau sombong, sebagaimana air yang tidak akan pernah mengalir ke tempat yang tinggi. Ketiga, seorang murid harus bisa menerima masukan ataupun kritikan dari seorang teman ataupun gurunya, karena dengan kritikan dia bisa memperbaiki dirinya sendiri dan mengevaluasi dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik. Kita boleh menjadi lebih baik, tapi asal jangan pernah merasa diri kita lebih baik. Orang yang merasa kurang ilmunya, orang yang merasa bahwa dia kurang ilmunya lebih baik daripada orang yang merasa cukup ilmunya. Para hadirin yang berbahagia, jadikanlah hinaan sebagai batu loncatan untuk menuju kesuksesan. Jangan jadikanlah hinaan sebagai ejekan ataupun cacian dari orang lain, dan buktikanlah bahwa hinaan itu salah tempat. Ya ikhwani, jangan pernah malas-malasan untuk belajar. Tetap semangat, jangan juga tidak belajar. Kita harus terus belajar. Ingatlah, ujian sudah di depan mata. Mungkin hanya ini saja pidato dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena al insanu mahalul khoto'i wan nisyan. Akhir kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.